Melanjutkan alur cerita film misteri Gunung Merapi. Ini adalah sambungan cerita dari episode 45. Di mana, dalam episode 45 sedang menceritakan bahwa mak lampir sedang merubah wujud Ki Darkung untuk dijadikan sembara guna menodai Parida. Tujuan mak lampir untuk melenyapkan Raja Wahyu Agung yang ada di tubuh Parida. Karena mak lampir mendapat petunjuk dari Raja Siluman Jurak Rawa, yang bahwasanya bagi siapapun yang melakukan sesuatu yang bukan muhrim, dengan syarat atas dasar sukarela, maka segala ilmu apapun akan sirna dengan sendirinya. Karena mak lampir hingga saat ini tidak bisa menandingi Raja Wahyu Agung tersebut, maka dari itu dengan menggunakan akal liciknya, mak lampir pun menjamin bahwa Parida akan ternodai oleh sembara. Lantas mak lampir pun merubah Ki Darkung pemimpin rampok besar untuk dijadikan sembara. Karena sembara kekasih tercintanya Parida, harapan mereka pun di malam itu juga Parida akan apes dan mendapat sial. Lalu selanjutnya, Ki Darkung yang sudah diubah wujudnya pun ditugaskan oleh mak lampir untuk menemui Parida yang sedang berada di kamarnya. Sembara. Maaf, saya belum mandi. Saking cemasnya memikirkan kamu, sampai lupa mandi. Badanku sampai bau begini. Mau kemana kau, Farida? Mau mandi, Nek. Kini sembara jadi-jadian pun merasa percaya diri, karena sebentar lagi akan mendapatkan keperawanan Parida. Di sisi lain, kini Mardian sebagai suami Parida pun mencurigai kenapa sembara ada di rumahnya mak lampir. Akan tetapi, Mardian pun menemukan pakaian pemuda yang datang ke rumah mak lampir. Namun sangat disayangkan, di saat akan memberitahu kepada Parida, Mardian tiba-tiba dihadang oleh mak lampir di depan pintu. Ini pakaian orang yang tadi pagi itu. Berarti memang benar, orang itulah yang dijadikan sembara oleh mak lampir. Aku harus menolong Farida. Mau apa kamu? Kularang kamu mendekati Farida. Ya, Mardian pun pada saat itu tidak bisa berkutik, karena mak lampir sudah mengatakan dengan nada menakutkan bahwa Mardian tidak boleh mendekati Parida. Sementara itu, Sembara dan Basir sedang mencari keberadaan rumah tua bekas peninggalan orang Belanda, Tuan Adolf Peter, yang hingga saat ini telah dihuni oleh mak lampir. Maaf Kisanak, numpang tanya, apakah ini dusun Watu? Betul. Wah, akhirnya kita sampai juga di tempat tujuan. Kisanak mau kemana? Mencari rumah Tuan Adolf Peter. Itu orang Belanda. Terus saja lurus, ketemu jalan pertigaan, belok kiri. Jalan itu yang menuju ke rumah Tuan Adolf Peter. Terima kasih Kisanak. Matur nuwun. Sama-sama. Setelah mendapat petunjuk arah jalan dari seorang desa yang hendak berkebun ke ladang, Sembara dan Basir pun melanjutkan perjalanannya dengan melalui jalan setapak, mengikuti petunjuk orang desa itu. Di sisi lain, sedangkan Parida sedang asik berdua di dalam kamar, dengan sembara ciptaan mak lampir. Sembara, aku mau tidur. Saya juga mau tidur di sini. Jangan, kita tidak boleh tidur sekamar. Mak lampir sudah mengizinkan saya untuk... Aku yang mengizinkannya masuk. Kalian kan saling mencintai. Kenapa harus menyanyiakan malam yang indah ini? Ya, Parida pun seolah-olah takut kepada mak lampir, dan sepertinya akan mengikuti keinginan mak lampir. Pada saat itu sembara ciptaan mak lampir pun di dalam kamar mulai beraksi kepada Parida. Ia pun memberi minuman wedang jahe kepada Parida, yang mana wedang jahe tersebut sudah diberi mantra jaran goyang. Karena memang, sembara palsu pada malam kemarin sudah minta ajian jaran goyang kepada Nela Karisma, penyanyi dangdut terkenal. Kamu berubah, Sembara. Berubah? Dulu kamu alim, sekarang berani. Ini wedang jahe. Wedang jahe? Iya, coba saja kamu cicipi. Wedang jahe kok wangi? Saya sendiri tidak tahu dikasih apa bisa wangi begitu. Mak lampir yang membuatnya sendiri. Katanya untuk kesehatan. Yang jelas memang enak, manis, dan segar. Cobalah.
Ya, ternyata setelah minum wedang jahe yang diberikan oleh Sembara, Farida pun langsung klepek-klepek, bahkan membayangkan indahnya perkawinan. Sehingga karena ajian jaran goyang tersebut, Farida pun langsung terlena di dalam pelukan Sembara. Kau cantik sekali, kekasihku. Sementara itu, Sembara dan Basir pun sudah menemukan rumah tua peninggalan orang Belanda, yang konon katanya mak lampir berada di sana. Bahkan Panglima Kumbang pun sudah mengatakan bahwa mak lampir telah berada di rumah tersebut. Akhirnya bisa kita temukan juga rumahnya, Sir. Apa benar ini rumahnya? Rumah bangsa kita tidak ada yang seperti ini. Rupa dan bentuk rumah yang seperti ini pasti milik orang Belanda. Setelah Sembara dan Basir memastikan bahwa rumah tersebut milik orang Belanda, Sembara dan Basir pun mulai mendekati rumah itu untuk memastikan apakah betul bahwa Farida ada di sana atau tidak. Setelah Sembara melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Farida dan Sembara palsu akan mulai bercocok tanam di atas ranjang, Sembara pun tidak perlu waktu lama dan menyuruh Basir untuk mengamankan diri. Lalu kemudian dengan tidak harus menunggu waktu, Sembara pun langsung masuk dengan menjebol jendela. Tentu saja, Sembara palsu yang kelihatannya sudah tidak kuat lagi, menjadi kaget dibuatnya, dan sangat terkejut bukan main. Farida! Siapa kau? Aku Sembara. Siapa kau? Kau pasti siluman. Maling teriak maling. Apa? Kamu siluman rakus. Mau apa kau kesini? Pada saat itu mak lampir pun muncul. Karena rahasia mak lampir telah terbongkar. Hingga pada akhirnya terjadi pertarungan sengit antara Sembara asli dan Sembara palsu. Sembara asli pun dikeroyok oleh mak lampir dan Sembara ciptaan mereka. Aku bukan siluman. Aku Sembara. Aku mau mengambil Farida. Kau benar-benar cari mampus. Ya, Basir yang bersembunyi dengan Farida pun melihat ada dua Sembara. Basir melihat kejadian itu tidak tega kepada Sembara. Lalu kemudian, Basir pun ikut bertarung. Meskipun jurus Basir yang kelihatan aneh. Setelah Sembara mengeluarkan beberapa jurus, namun mak lampir sangat sulit dikalahkan. Pada akhirnya Sembara pun mengeluarkan cambuk sakti tersebut, yang baru didapatkan dari Kiai Jembar Jumantoro, pengasuh Padepokan Cemoro Kuning. Ya, Basir pun berhasil mengalahkan Sembara ciptaan mak lampir. Namun ada kejanggalan. Farida telah kabur dari persembunyian. Entah siapa yang membawa kabur Farida. Mati aku.
Biar aku bereskan dulu perempuan siluman ini. Setelah sekian lama pertarungan mak lampir dan sembara, pada akhirnya, kediaman mak lampir pun ludes terbakar oleh api dari cambuk sakti sembara, dan kini Mardian pun mendapatkan kesempatan menggondol perhiasan milik mak lampir. Dan perhiasan tersebut diberikan kepada Parida. Namun pada saat itu Parida ditemukan oleh Basir sedang bersama Mardian. Parida, ditahan kaya raya. Ayo, pakai ini. Mardian! Mau apa kau? Kau manusia harimau. Jangan sentuh Farida. Apa urusanmu? Aku suaminya. Kami menikah dengan sah. Enak Kau dengan Farida itu kawin paksa. Farida tidak pernah mencintai kamu. Farida itu mencintai sembara. Aku tetap suami Farida yang sah. Ngeyel. Manusia harimau Guys! Ya, Basir pun ternyata bisa bertarung juga, sehingga Mardian pun telah terlempar. Pada akhirnya Parida berhasil dibawa kembali oleh Basir, sedangkan pertarungan sembara dengan mak lampir pun masih berlanjut, meskipun bertarung di tengah kobaran api. Singkat cerita, Parida pun berhasil diselamatkan oleh sembara dan Basir. Dan kini mak lampir pun telah gagal untuk membunuh Parida. Namun setelah keluar dari markas mak lampir, tapi dalam perjalanan melihat Lindu Aji, yang pada saat itu sedang dirayu oleh Dewi Mayang Sari, anak buah mak lampir. Siapa namamu? Kalau aku beritahu namaku, kau memberi aku apa? Maksudmu? Kau harus memberikan hatimu padaku. Hatimu dalam pelukanku, sayang. Kau akan tunduk karena aji asmaraniku. Sampai di sini dulu cerita film Misteri Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode yang akan datang. Terima kasih.